Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Kita haturkan sedalam-dalamnya. Marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah kepada atas karunia-Nya yang telah kita rasakan hingga detik ini. Hingga saat ini. Kita merasakan begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, begitu banyak taufik dan hidayah. Hingga sampai detik ini kita merasakan nikmatnya beribadah, terutama di bulan Ramadan. Dan tak lupa marilah kita haturkan sholawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah memasuki penghujung Ramadan. Dan kita sudah memasuki detik-detik hilangnya tamu agung kita. Hari terakhir dari bulan Ramadan. Mungkin di antara kita merasa, kok cepat ya? Kenapa Ramadan ini begitu cepat? Perasaan baru berapa hari yang lalu kita menjalankan puasa. Dan sekarang kita sudah merasakan di penghujungnya. Cepat sekali. Nah, jika kita memiliki perasaan seperti itu, insya Allah itu tanda bahwa kita itu benar-benar menikmati aktivitas kita selama bulan Ramadan. Namun jika kita merasa tersiksa dengan ibadah selama bulan Ramadan, kita akan merasakan, aduh lama sekali Ramadan, kapan Ramadan berakhir? Menahan lapar lagi, menahan minum lagi, kapan selesainya? Nah, itu kalau kita merasa tersiksa. Namun jika kita menikmatinya, kita menikmati semua ibadah-ibadah itu, kita akan merasakan begitu cepat Ramadan. 1 bulan itu ternyata tidaklah lama. 30 hari serasa 1 hari. Mungkin seperti itu. Nah, pemirsa calon penghuni surga, mari kita perlakukan akhir Ramadan ini seperti kita memperlakukan awal Ramadan. Bagaimana ketika awal Ramadan dulu kita bersungguh-sungguh, kita bersemangat. Sholat jamaah kita bersemangat. Pergi masjid tanpa halangan, tanpa aras-arasan. Bersedekah pun kita tanpa pikir panjang. Membuka mushaf pun kita tidak ragu-ragu. Setiap hari kita berlomba-lomba tadarus. Setiap hari kita mengejar target untuk mengkhatamkan Al-Quran. Nah, di akhir Ramadan ini, mari semangat yang menggebu-gebu itu tetap kita pupuk. Jangan sampai semangat itu loyo, apalagi mendekati berakhirnya Ramadan. Dalam istilah kita mungkin ya, ngegas ya, gaspol. Nah, semakin mendekati berhentinya Ramadan, mari kita angkat semangat kita perkuat tenaga kita gaspol tenaga kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam taqarrub ilallah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bukan semakin loyo, tapi kita berusaha semaksimal mungkin memaksa diri kita untuk lebih bersungguh-sungguh dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semangat ibadah kita harus semakin membaja. Api motivasi kita harus senantiasa menyala. Dan gairah kebijakan dalam diri, gairah dalam kebajikan diri sendiri harus selalu kita jaga. Ibnu Al-Jauzi mengatakan, seekor kuda pacu jika sudah mendekati garis finish, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya
agar meraih kemenangan. Maka jangan sampai kuda itu lebih cerdas darimu. Karena sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Untuk itu, jika kamu termasuk orang yang tidak baik dalam penyambutan, maka kamu bisa melakukan yang terbaik saat perpisahan. Nah, dari sini, dari ungkapan dari Ibnu Al-Jauzi ini, jika kita merasa di awal Ramadan itu kita kurang maksimal, mari di detik-detik ini kita maksimalkan lagi. Masih ada kesempatan. Selama Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah, memberi kesempatan kita untuk beribadah lebih tinggi lagi di Ramadan, mari kita gunakan kesempatan itu. Apalagi di 10 hari terakhir kita mengenal, kita dikenalkan, kita bertemu dengan yang namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bukan malam untuk berfoya-foya. Bukan malam untuk bersenang-senang. Bukan malam untuk mencari kenikmatan dunia, bukan. Namun malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, bayang pun 1000 bulan. Usia manusia pun tidak sampai 1000 bulan. Namun satu malam Lailatul Qadar bisa mencapai 1000 bulan. Nah, dari kebaikan malam inilah yang harus kita buru. Inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita jaring. Bukan semakin lama, semakin malam kita semakin mengenakkan tidur kita, tidak. Tapi bagaimana kita menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah, iktikaf di masjid, melantunkan ayat suci, zikrullah, dan masih banyak lagi. Berakhirnya Ramadan ini, maka berakhir pula bulan penuh rahmat. Berakhir pula bulan perlombaan. Perlombaan kita dengan hawa nafsu kita. Perlombaan kita dengan apa-apa yang tidak kita senangi. Dan berakhir pada sebuah garis finish, yakni Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Idul Fitri, hari raya bagi orang-orang yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya selama 1 bulan penuh. Dan Idul Fitri adalah hari raya kaum muslimin. Sebuah hadis Rasulullah bersabda, likulli qaumin idun wa hadza iduna. Setiap kaum memiliki hari raya. Dan inilah hari raya kita, hari raya kaum muslimin, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri sebuah garis finish, di mana di garis finish itu kita mengintrospeksi diri, kita mengevaluasi diri. Apa sih sebenarnya kelemahan kita? Apa sih kesalahan kita? Apakah kita selama ini sudah berbuat baik? Seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan? Apakah lebih banyak dari keburukannya? Setelah introspeksi, setelah mengevaluasi diri, kita membuat rencana, kita membuat program kebaikan apa yang akan kita lakukan untuk langkah berikutnya. Dan kesalahan mana yang patut kita perbaiki. Setelah introspeksi, evaluasi, kita meminta maaf kepada handai taulan, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman-teman, sehingga leburlah kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita masing-masing. Idul Fitri juga forum silaturahmi. Disitulah kita diminta, disitulah kita dibimbing untuk menjalin silaturahmi yang telah atau yang mungkin pernah putus, bukan memutuskan silaturahmi. Jadi hari ini ada 2 yang perlu kita persiapkan.
Yang pertama, kita menyiapkan Ramadan meninggalkan kita dengan cara meningkatkan ibadah kita, meningkatkan taqarrub kita. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengatakan, telah berkumandang panggilan Ramadan, bahwa telah berkumandang panggilan Ramadan akan beranjak. Maka bersegeralah kalian bertransaksi kepada Allah dari waktu yang tersiksa. Perbuatan baik akan diterima, dosa-dosa akan dihapus. Ada rahmat serta ampunan Allah. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkannya. Dan kejarlah berkahnya sebelum Ramadan menghilang. Apakah kita akan menyia-nyiakan ini? Apakah kita akan menganggap sepele kesempatan ini? Mari kita bergegas, mari kita bangkit, mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini. Dan persiapan yang kedua, selain kita persiapan ditinggalkan oleh tamu agung kita, yaitu persiapan menyambut hari kemenangan, yakni Idul Fitri. Dengan menyambung silaturahim, meninggalkan semua penyakit hati, mulai dari iri, dengki, apapun itu. Sehingga kita sama-sama akan kembali ke dalam keadaan seperti keadaan fitrah. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Semoga Allah masih meridhoi kita untuk bertemu di Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.